Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir Al-Insyiqaq. Kemarin kita masuk pada ayat ke-22. Sekarang kita masuk pada ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bahkan orang-orang kafir itu yukadzibun, mereka sangat mendustakan, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hatinya, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang pedih sebab pendustaan mereka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan orang-orang kafir itu mereka sangat mendustakan. Apa yang didustakan orang-orang kafir di sini? Ada 3 penafsiran para ulama ketika membahas tentang ayat ini. Pertama, yang dimaksud mereka mendustakan adalah mendustakan Al-Quran. Artinya orang-orang kafir berusaha untuk tidak yakin dan percaya dengan adanya Al-Quran. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, maksudnya adalah mereka mendustakan itu mendustakan nubuwah, mendustakan kenabian, mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran yang ketiga, maksudnya mereka mendustakan itu artinya mendustakan yaumul ba'thi, adanya kebangkitan setelah kematian. Inilah 3 perkara yang didustakan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tapi yang pertama, mereka mendustakan Al-Quran. Bicara tentang Al-Quran sendiri, kita tahu Al-Quran itu kan mukjizat yang sangat besar yang akan terus ada sampai kiamat dibangkitkan, walaupun nabinya sudah meninggal. Itulah bedanya mukjizat para nabi sebelum Nabi SAW berhenti dengan kematian nabinya. Berbeda dengan Al-Quran, walaupun Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal, tapi mukjizatnya terus sampai kiamat dibangkitkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adz-dzikra Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Artinya sekalipun Nabi SAW tidak hidup di tengah-tengah kita, Quran itu akan tetap terjaga sampai kiamat. Karena yang menjaganya bukan manusia, tapi yang menjaganya Allah langsung. Makanya 1 huruf bergeser dalam Quran saja ketahuan. Kalau ada orang yang merubah Al-Quran pasti ketahuan. Karena Quran itu dijaga oleh Allah dengan cara dimudahkan untuk dihafal.
dan itu tidak bisa dilakukan dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Tidak ada ceritanya pendeta hafal Injil, ataupun seorang rahib Yahudi hafal Taurat, tidak ada ceritanya. Tapi orang Islam yang hafal Quran itu banyak. Anak kecil aja hafal Quran. Orang-orang Palestina loh, kecil-kecil sudah hafal Quran. Artinya dengan banyaknya menghafal Quran dan Al-Quran terjaga di dada-dada kaum muslimin, belum lagi dalam bentuk mushaf yang menyebar di mana-mana, maka itulah bentuk Allah menjaga Al-Quran itu sendiri. Lah, Al-Quran ini sebenarnya orang-orang kafir itu mereka tidak mendustakan, artinya dengan cara membuat tandingan dalam Al-Quran. Mereka bahkan sebagian mereka itu meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah. Tetapi karena kesombongan mereka, akhirnya mereka mendustakan Al-Quran. Karena kalau seandainya mereka meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan wahyu, tentu mereka bisa mendatangkan semisal Quran. Tapi mereka tidak sanggup. Dan itu sudah dicoba gitu ya, bukan tidak dicoba, sudah dicoba. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sampai menantang. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Tur ayat 33 dan 34, Allah katakan am yaqulun bal la am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyati bihaditsin mithlihi in kanu sadikin. Ataukah mereka mengatakan, maksudnya dia Muhammad membuat-buat Quran. Sebenarnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Kalau demikian kata Allah, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang benar. Bahkan yang lebih luar biasa lagi tantangan Allah itu disebutkan dalam surah Isra itu. Ayat ke-88 Allah mengatakan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul. Jadi kalau seandainya kita kumpulkan semua manusia dari yang bodoh sampai yang cerdasnya, begitu juga kalangan jin, bersatulah kalian. Kemudian buatlah yang serupa dengan Al-Quran. Maka Allah tegaskan mereka tidak akan sanggup membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ini saja sudah jelas. Kalau seandainya satu dunia berkumpul manusia, bahkan dibantu jinnya saja untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan sanggup. Bahkan lebih pendek daripada Al-Quran, surat. Satu surat saja. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan semisal surat dalam Al-Quran. Satu surat dalam Al-Quran saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalian tidak akan sanggup melakukannya dan sungguh kalian tidak akan mampu. Dari ayat-ayat ini saja menunjukkan bahwa Al-Quran itu sulit untuk didustakan sebenarnya. Bagaimana akan didustakan? Mereka saja tidak sanggup membuat semisal Quran. Macam mana akan didustakan? Berarti mereka mendustakan Al-Quran itu bukan karena Qurannya, tapi karena kesombongan mereka menolak kebenaran Al-Quran. Ingat kisah yang sudah pernah saya ceritakan kepada antum dulu tentang kisah tokoh-tokoh Quraisy yang mereka berusaha untuk mendengarkan Quran kan. Di antaranya Amr ibn Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal. Kemudian juga Abi Sufyan dan beberapa tokoh Quraisy lah yang itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam tarikhnya. Jadi satu hari Abi Sufyan, Abu Jahal, Akhnas ibn Syuraik, tiga tokoh Quraisy ini mereka mengendap-endap mencari tahu di mana Nabi SAW suka melaksanakan Qiyamul Lail.
Setelah mereka tahu kebiasaan Rasul sholat di satu tempat, maka setiap malam mereka datang mendengarkan Al-Quran yang dibaca Rasul saat sholat, dan mereka bisa nyaman. Abu Jahal ketika mendengar Rasul membaca Quran di semak-semak sebelah sini, Abu Sufyan di semak-semak sebelah sini, Akhnas ibn Syurek sebelah sana, itu mereka tidak ada koordinasi satu dengan yang lain, itu malah tidak tahu ya. Dan mereka bisa loh mendengarkan Quran sampai Rasul selesai sholat. Ketahuannya adalah ketika satu malam Nabi SAW tidak sholat, sementara mereka sudah menunggu tiga-tiganya. Kok Nabi tak datang malam ini? Akhirnya pulanglah mereka. Ketika pulang itulah berpapasan tiga orang ini. Abu Jahal berpapasan dengan Abi Sufyan berpapasan dengan Akhnas ibn Syurek ini. Dari situlah mereka saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk tidak diceritakan kepada orang-orang Quraisy pertemuan mereka, karena malu kan begitu. Mereka memerangi Al-Quran, tapi mereka malah justru mendengar Al-Quran tiap malam. Tetapi yang namanya Al-Quran itu memang menyedot dia. Al-Quran itu kayak besi berani kan itu ya. Tetap saja besoknya mereka datang lagi tanpa koordinasi lagi, padahal sudah janji tidak akan datang tuh. Kemudian satu malam Rasul tidak sholat lagi, mereka pulang berjumpa lagi, saling menyalahkan lagi. Lah, kita kan sudah sepakat tidak akan datang dan tidak akan menceritakan kan itu. Lihat Al-Quran tuh ya, bisa kemudian membuat nikmat mereka. Akhirnya kemudian mereka sepakat juga untuk tidak datang, tapi seperti itulah hampir setiap malam mereka datang. Menunjukkan apa? Mereka itu meyakini dengan Quran kan. Makanya ada istilah di malam hari mereka mencintai Al-Quran, di siang hari mereka memusuhi Al-Quran. Dan tiga-tiganya tokoh besar, bukan tokoh kecil, sekelas Abu Jahal, kemudian Abi Sufyan, Akhnas ibn Syurek, ini kan orang-orang besarnya Quraisy itu. Sampai satu hari disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah ini. Jadi Akhnas ibn Syurek ini mencoba mendatangi rumahnya Abu Jahal, mencoba berdiskusi empat mata dan mengatakan, ya Abul Hakam. Abul Hakam ini kunyahnya Abu Jahal. Abu Jahal juga kunyah, nama aslinya Amr ibn Hisham. Cuman kalau kunyah Abul Hakam yang memberi orang-orang Quraisy, kalau kunyah Abu Jahal yang memberi Nabi. Karena dia tidak masuk Islam, oleh Rasul disebut Abu Jahal ya. Tetapi bagi orang-orang Quraisy itu Abu Jahal itu tokoh besar karena suka mendamaikan dan ucapannya bijaksana, maka disebut Abul Hakam, orang yang punya kata-kata bijak gitu. Sebut Abul Hakam. Kalau Rasul Abu Jahal, orang bodoh kalau kata Nabi. Bahkan dikatakan Fir'aun lagi sama Nabi itu, Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini kata Nabi, karena menolak kebenaran. Jadi Akhnas ibn Syurek ini mengatakan, ya Abul Hakam, ma ra'yuka fi ma sami'ta min Muhammad. Kira-kira apa pendapatmu? Kau kan sudah mendengar bacaan-bacaan Quran yang dibaca Nabi. Gimana pendapatmu tuh? Apa kata Abu Jahal ini? Dia mengatakan, demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad itu semua benar. Ma jarrabna alaihi kadhib. Aku tidak pernah melihat ada dusta dari lisan Nabi. Maksudnya lisan Muhammad. Itulah pengakuan Abu Jahal. Dia mengakui kebenaran Nabi SAW kan. Di sini Akhnas mulai mengompori kata-katanya dan mengatakan, lah kalau engkau mengakui bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu semua benar, tidak ada yang dusta, kenapa kau tidak ikut agamanya? Kenapa kau tidak ikut agamanya? Kan dipancing sama Akhnas ibn Syurek ini. Lah dari sini Abu Jahal kemudian mulai menjelaskan alasannya kenapa dia tidak ikut agama Nabi. Apa alasannya Abu Jahal? Dia mengatakan, ya Akhnas, tanazza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-syarafa. Kami Bani Mahzum, dan Bani Mahzum dia. Kalau Rasul Bani Abdi Manaf, karena Rasul itu turunan dari Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad, Rasul kita. Jadi kabilahnya Rasul itu kabilah Bani Abdi Manaf. Tapi kalau kabilahnya Abu Jahal itu kabilah Bani Mahzum.
Jadi Abu Jahal mengatakan kami Bani Mahzum ini itu saingan berat dengan Bani Abdi Manaf. Jadi Quraisy itu kan kabilah besar. Quraisy ini terdiri dari banyak kabilah, puluhan kabilah. Lah dari kabilah-kabilah Quraisy itu yang paling besar adalah kabilah Bani Mahzum dan kabilah Bani Abdi Manaf. Itu yang paling besar, yang selalu menjadi pemimpin untuk menguasai Quraisy. Ya kalau di negara kita ini kan partai banyak, ada yang kecil ada yang besar kan gitu kan. Kan ada partai yang besar gitu yang suka kalau nggak ini menang itu yang menang, gitu ya. Makanya ketika di zaman Nabi SAW yang berkuasa itu siapa? Yang berkuasa dari Bani Abdi Manaf, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal, yang berkuasa bukan dari Bani Abdi Manaf tapi dari Bani Mahzum. Siapa? Abu Jahal yang jadi pemimpin Quraisy setelahnya kan. Jadi dua kabilah ini selalu saingan untuk mencuri suara orang-orang Quraisy supaya jadi pemimpin Quraisy. Lah Abu Jahal memberikan alasan, kami Bani Mahzum dengan Bani Abdi Manaf itu bersaing. Ya. Kemudian kata Abu Jahal kepada Anas, kalau sekiranya mereka memberi makan jemaah haji, kami pun sama. Kalau seandainya mereka itu memberikan sesuatu, kami pun sama. Kalau mereka membuat event-event sesuatu, kami pun sama. Pokoknya jangan sampai kalah dengan mereka. Tiba-tiba kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Kami Bani Abdi Manaf punya nabi yang turun wahyu dari langit. Kalian Bani Mahzum tak ada nabi. Kira-kira nih, kalau pertanyaan Bani Abdi Manaf seperti itu kepada kami, apa yang kami akan jawab? Nggak mungkin kami akan mengatakan kami punya nabi. Mana nabinya nanti? Bisa diadu kan gitu ya? Nggak mungkin lah. Makanya sejak itu yang lain bisa bersaing, kalau yang ini tidak bisa nih. Kalau mereka mengatakan kami punya nabi, nggak mungkin saya juga kabilah kami punya nabi. Ini nggak bisa bersaing di sini kan? Dari situ kami tidak akan pernah membenarkan dia, supaya jangan ada saingan. Berarti dari sini penolakan Abu Jahal, Amr ibn Hisham atau Abul Hakam masuk kepada agama Rasul itu bukan soal mendustakan Quran kan? Karena dia mengatakan tidak ada ucapan yang keluar dari Rasul itu kecuali kebenaran, tidak ada dusta. Berarti yang menghalangi hidayahnya Abu Jahal itu karena dengki dan hasad. Intinya seperti itu. Dengki dan hasadnya si Abu Jahal dari Bani Mahzum kepada Bani Abdi Manaf. Nah itulah makanya tidak beriman. Makanya hati-hati, hasad dan dengki itulah yang menolak hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sama halnya dengan apa yang terjadi kepada tokoh besar Quraisy namanya Al-Walid ibn Mughirah. Ikhwan, Al-Walid ibn Mughirah ini dia tokoh besar melebihi ketokohan Abu Jahal. Dia di atasnya Abu Jahal lagi itu. Al-Walid bin Mughirah tuh. Pertama karena dia orang kaya. Kekayaannya itu terbentang dari Mekah sampai ke Taif tanahnya itu. Bayangkan berapa hektar tuh tanahnya itu. Dan di zaman itu kan mengukur kekayaan kan pasti dengan luasnya tanah, luasnya kebun. Samalah hari ini juga kan. Kekayaan itu kan tergantung daerah. Kalau kita hidup di desa, orang dikatakan kaya itu kalau hektaran sawahnya, ribuan ternaknya kan itu ya. Ya, tapi kalau di Batam kan tidak mungkin. Ya kekayaan mungkin dihitung banyak kos-kosannya. Kalau banyak tanahnya kan nggak bisa. Kita BRWTO, kita tidak punya tanah di sini kan. Ya mungkin ada perusahaan, ya banyak mobilnya gitu ya, banyak rumahnya. Itulah orang kaya. Intinya bahwa kekayaan itu kan tergantung daerah. Ya orang desa kan berbeda dengan orang kota. Lah Al-Walid ibn Mughirah itu memang orang kaya di zaman itu. Tanahnya hektaran. Dari Mekah terbentang sampai ke Taif dan dia punya kebun kurma. Dan itu tidak dimiliki Abu Jahal. Selain daripada kaya, cerdas orangnya Al-Walid ibn Mughirah ini. Kenapa? Karena dia pujangga. Ingat bahwa di zaman diutusnya Nabi SAW, Arab itu sedang bangga-bangganya dengan bahasa. Muncul para pakar-pakar syair gitulah. Lah Al-Walid ibn Mughirah itu satu di antara sekian penyair sampai sekelas pujangga tuh. Bukan hanya syair manusia dia hafal, syair jin pun dia hafal. Sampai dijelaskan, syair jin dia hafal karena dia pernah mempelajari ilmu perdukunan. Al-Walid ibn Mughirah itu. Selain itu juga orangnya bijak.
Artinya kan Al-Walid ibn Mughirah ini luar biasa gitu. Dan dia ayahanda dari siapa? Khalid ibn Walid. Jadi Khalid ibn Walid ini anak pejabat sebenarnya. Dan Khalid bin Walid juga orang yang telat masuk Islam. Bayangkan setelah 20 tahun loh dia baru masuk Islam, Khalid bin Walid itu. Selama Rasul 13 tahun di Mekah tidak dapat hidayah Khalid. Setelah Rasul hijrah ke Madinah pun tak mau masuk Islam. Setelah 7 tahun Rasul di Madinah baru Khalid masuk Islam. 20 tahun berarti Islam sudah jalan baru Khalid masuk Islam. Kenapa? Ditanya sama Abu Bakar tuh, kenapa kau telat Islam ya Khalid? Khalid menjawab, karena dulu kami masih gandrung dengan tokoh-tokoh kami. Masih gandrung dengan siapa? Abu Jahal, Umayyah. Masih dianggap mereka tokoh-tokoh hebat. Setelah kemudian mereka meninggal, kami pula yang jadi tokoh. Kami mulai membandingkan ajaran Islam dengan ajaran tokoh-tokoh kami. Rupanya Islam jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Itulah yang menyebabkan aku masuk Islam, katanya. Itu kata Al-Walid bin Mughirah ini. Kita kembali kepada kisah Al-Walid bin Mughirah. Tadi kisahnya sedikit dari Khalid bin Walid. Lah Al-Walid bin Mughirah ini satu hari dia sayup-sayup mendengar Abu Bakar membaca Al-Quran. Tertarik pula dia. Aneh gitu ya. Karena dia seorang penyair masalahnya. Kok rangkaian-rangkaian syairnya kok beda? Karena disangkanya Abu Bakar sedang bersyair. Sehingga dia merasa bahwa syair dia kalah dengan bahasa-bahasa Quran yang dibacakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makin hari makin senang, makin hari makin cinta, dan terus minta Abu Bakar untuk membacakan Quran. Baru Abu Bakar menjelaskan bahwa yang dia baca bukan syair tapi Quran, wahyu dari Allah. Akhirnya kemudian Al-Walid bertanya, dari mana kau pelajari? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya dari Nabi Muhammad SAW. Dari situ Al-Walid ingin berjumpa dengan Nabi, langsung dari sumbernya. Setelah berjumpa dengan Nabi SAW dan banyak mendengar baca Quran, sebenarnya hidayah sudah masuk ke hati Al-Walid. Tinggal masuk Islam aja dia. Tetapi kedengaran sama Abu Jahal, sama-sama tokoh besar, ya. Abu Jahal tidak mau kalau seandainya Al-Walid ini masuk Islam, bahaya. Kalau dia sampai masuk Islam, bisa saja satu Quraisy masuk Islam dengan kekayaannya, dengan kepakaran syairnya, dengan kotokohannya. Makanya Abu Jahal ingin kemudian menjegal bagaimana Al-Walid jangan masuk Islam. Dengan cara apa? Dia kumpulkan orang-orang Quraisy, mulai dia menjelek-jelekan Al-Walid. Akhirnya kemudian Al-Walid pun karena takut kemudian reputasi dia di tengah-tengah Quraisy jatuh pamornya, mulailah dia melunak, tidak lagi memuji Nabi. Sehingga ketika dia dihadapkan dengan masyarakat Quraisy, Abu Jahal itu berusaha untuk memprovokasi orang-orang Quraisy. Kalau sampai dia berpidato memuji Muhammad, kita turunkan jabatannya. Al-Walid dah paham. Makanya dia takut kemudian pamornya hilang, jabatannya hilang. Akhirnya dia tidak jadi memuji Rasul, justru terbalik menjelek-jelekan Nabi. Kemudian dia diminta pandangan soal Al-Quran. Tiba-tiba dia mengatakan apa? In hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulun bashar. Oh, Quran itu adalah sihir impornya Muhammad, katanya. Bayangkan ada sihir impor pula tuh. Jadi Muhammad itu punya guru orang luar, bukan orang Arab. Kemudian diajarkan mantra-mantra, itulah Quran. Jadi Quran itu sihir impor, katanya. Sihir impor, katanya. Kemudian in huwa illa qaulun bashar, itu ucapan manusia, ucapan si Muhammad saja itu. Dari sini turun satu surat khusus kepada Al-Walid ibn Mughirah. Surah apa? Al-Mudaththir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatmau an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulun basar, sampai kepada ayat sauslihi saqar. Allah katakan saya akan masukkan si Walid ke neraka Saqar. Gimana coba? Allah sudah mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku yang menciptakan si Walid ini sendirian.
ketika dia terlahir tidak punya apa-apa. Kemudian wa ja'altu lahu malam mamduda, kata Allah, habis itu kami bentangkan kekayaannya sekaya-kayanya. Orang tidak ada orang paling kaya di Mekah kecuali dia. Bukan hanya itu, wa banina syuhuda, anak-anaknya tidak jauh daripada dia, dan sukses-sukses. Kurang apa lagi nikmatnya? Setelah dapat hidayah, malah dia berpikir, takut jabatannya hilang. Tiba-tiba kemudian berpaling dan mengatakan Quran itu sihir impor, Quran itu ucapan Muhammad. Dari situ Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam dengan mengatakan sauslihi sakar wa ma adraka mas sakar la tubki wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alaiha tis'atu dan begitu seterusnya, ya. Dari sini kita tahu bahwa apa yang diyakini oleh Al-Walid bin Mughirah kan sama dengan Abu Jahal itu. Kan memuji Quran tuh. Mereka tidak mendustakan Quran sebenarnya, memuji Quran. Tapi sekali lagi, yang satu menolak Al-Quran karena dengki dan hasad, satu pula menolak Al-Quran karena takut hilang jabatan. Memang ya, jabatan ini kadang-kadang menjadikan orang tidak bisa mengucapkan kebenaran. Kalau orang sudah semangat gitu ya, rakus dengan jabatan, akan sulit seseorang itu mengucapkan kebenaran. Yang ada janji-janji nggak jelas kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi penafsiran yang pertama, bahwa apa yang didustakan orang kafir itu adalah mereka mendustakan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak bisa didustakan. Macam mana caranya? Dia wahyu Allah. Dia wahyu Allah. Dan kalau kita melihat keajaiban Al-Quran sendiri, tidak mungkin Al-Quran itu didustakan. Karena keajaiban nampak, ikhwan, Al-Quran itu. Coba bayangkan, pengaruh Al-Quran ini luar biasa, ikhwan. Saya akan sebutkan beberapa pengaruh Al-Quran. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi semuanya. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran itu turun ke gunung, lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung-gunung. Gunung itu makhluk Allah yang paling kuat, ikhwan, di dunia. Di permukaan bumi ini tidak ada makhluk yang lebih kuat dibandingkan gunung, kan. Isinya batu dan macam-macam. Gunung tuh kuat sekali dibandingkan kita manusia, ya. Tapi kalau Al-Quran turun ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, aku akan lihat gunung itu bisa bergegar, bisa hancur gara-gara suara Al-Quran. Artinya di sini bahwa benda-benda padat seperti gunung saja bisa terpengaruh dengan Al-Quran. Bahkan semua binatang. Ingat ketika seorang sahabat Nabi SAW, namanya siapa ya? Usaid ibn Hudhair. Usaid Ibnu Hudhair Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia sedang baca Quran. Anaknya itu sedang tidur, di sampingnya ada kuda diikat. Setiap dia baca Quran, kudanya meringkik. Kemudian dia berhenti, kudanya dia juga diam. Dia baca lagi, kudanya ngeringkik lagi. Akhirnya dia ketakutan dengan anaknya si Yahya yang sedang tidur di samping kuda, takut kudanya nyepak anaknya. Akhirnya berhenti. Ketika berhenti, dia melihat cahaya dari langit, ya. Tapi karena dia takut dengan kuda tadi akan mengganggu si Yahya putranya, berhenti dia. Keesokan harinya bercerita kepada Nabi tentang dua kejadian itu. Maksudnya kuda yang meringkik dan tiba-tiba ada cahaya dari langit itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal malaikatu danat li sautika ya Usaid, walau qara'ta la asbahta yangdurun nas ilaiha la tatawara minhum, kata Rasul. Cahaya yang kau lihat itu di langit, itu adalah cahaya malaikat yang sedang mendekat kepada suaramu. Kalau engkau terus membaca, niscaya malaikat itu akan tampak dalam bentuk aslinya dan manusia akan melihatnya, katanya. Lihat di sini ada dua makhluk terpengaruh, kan? Pertama kuda, yang kedua para malaikat terpengaruh dengan bacaan Quran. Bahkan jin juga terpengaruh dengan bacaan Quran, kan? Ingat kisahnya tentang jin Yaman
jin nawasib, ya, yang datang dari Yaman, tiba-tiba nyasar ke kebun kurma yang ada di perbatasan antara Taif dan Mekah. Kebun kurmanya Mughirah. Nabi SAW dalam sholat subuh itu sedang sholat di kebun kurma itu. Setelah dia ditolak dakwah di Taif, kemudian tidak bisa masuk Mekah, termaksa istirahat di kebun kurma itu. Ketika itu sholat subuh, Rasul membaca Quran. Rupanya ada 7 jin, ada yang mengatakan 8 jin gitu masuk ke kebun kurma itu. Lah jin-jin ini disebutkan dalam tarikh itu adalah jin-jin utusan iblis. Kenapa iblis mengutus jin-jin ini? Untuk mencari berita. Kenapa kemudian jin-jin itu tidak bisa naik ke langit? Kenapa tidak bisa naik ke langit? Karena sebelum diutusnya Rasul, jin-jin itu kan biasa ke langit tuh, mencuri dengar kalimat-kalimat malaikat yang akan diwahyukan kepada malaikat yang ada di bumi, kejadian-kejadian apa itu, mereka mencuri itu kalimat itu, kemudian dijual kepada para dukun, paranormal kan gitu. Lah ketika diutusnya Nabi, mereka tidak bisa naik. Kenapa? Karena mereka ditembak oleh meteor. Terkadang mereka mati dan mereka tidak sempat ke langit. Tidak ada satu jin naik ke langit. Sehingga iblis ini bingung kenapa anak buahnya tidak bisa mencuri dengar ke langit. Makanya kemudian diutuslah banyak pasukannya untuk mencari berita. Lah salah satunya jin nawasib ini nyasar pula ke kebun kurma. Nah, ceritanya begitu. Ketika nyasar di kebun kurma, dia mendengar pula Nabi baca Quran. Dan ketika jin-jin ini dari nawasib ini, dari kabilah Yaman ini, dan itulah jin yang pertama yang menjadi sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi dari kalangan manusia dan kalangan jin kan itu. Tiba-tiba mereka beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana jin-jin itu masuk Islam. Bahkan Allah turunkan satu surat namanya suratul jin lagi. Allah mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi." Dan seterusnya. Ya, ada sekelompok jin yang mendengar Quran, tiba-tiba mereka mengatakan amanah, kami beriman. Dan itulah rombongan pertama, jin pertama yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Perantara 7 jin atau 8 jin inilah kemudian tersebar Islam di lingkaran kalangan jin. Sampai Rasul beberapa kali berdakwah dari kalangan jin. Ya tentu karena berita malaikat. Rasul kan gak lihat jin. Ya, yang memberitahu tentu Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu pasukan jin ada di padang pasir, kau ke sana berdakwah di sana. Gitu. Jadi Rasul SAW bukan tahu di situ ada jin, tidak, setelah ada wahyu. Ya, makanya antum juga jangan coba-coba dakwah sama jin, karena tidak ada yang memberitahu jinnya di mana. Antum pula ceramah di tengah lapang, nggak ada orang. Apa yang antum ceramah? Lagi ceramah sama jin, Ustaz. Mana? Siapa yang kasih tahu di situ banyak jin? Yang ada antum jinnya. Ya. Intinya bahwa bagaimana pengaruh Al-Quran itu mempengaruhi benda padat, mempengaruhi binatang, mempengaruhi malaikat, mempengaruhi jin gitu ya. Semua terpengaruh. Bahkan sudah terbukti mukjizat Al-Quran itu ketika kita mempraktekkan dengan cara ruqyah. Itu kan terbukti itu. Coba antum baca apa kalimat-kalimat selain Al-Quran, keluar nggak jin itu? Yang kepada orang yang diruqyah, nggak akan keluar dia. Tapi coba bacakan Quran, keluar dia jin tuh. Ya. Atau seandainya ini air mineral nih, kita bacaan Al-Fatihah 3 kali sambil ditiup-tiup. Dengan air mineral yang tidak dibacakan Al-Fatihah, air mineral biasa, itu beda isinya kan gitu. Dan ini sudah diteliti, bukan kita yang meneliti, umat Islam. Kita tanpa ada penelitian pun yakin bahwa air yang dibacakan Quran itu pasti berkhasiat. Tapi yang meneliti ini kan orang Jepang. Orang Jepang ini kan sebagian mereka orang ateis kan itu, bukan orang-orang beriman. Ternyata diteliti, rupanya memang air yang dibacakan Quran itu menjadi obat karena memadatkan molekul sehingga bisa jadi detox. Menurut mereka kan gitu ya. Tapi dari sini walaupun tidak ada penelitian, kita yakin bahwa Quran itu bagi kita adalah syifa, karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, kan begitu. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat, dan itu keajaiban. Maka dari sini kita tahu bahwa macam mana mereka akan mendustakan Al-Quran sementara Al-Quran itu begitu luar biasa. Ya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya adalah mereka mendustakan itu mendustakan kenabian.
Sampai-sampai ikhwatu fiddin untuk memastikan apakah Muhammad itu nabi atau bukan gitu ya. Sampai para pembesar Quraisy itu mengutus delegasi untuk mendatangi Yathrib. Yathrib itu nama lain kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Diambil dari tokoh Yahudi dari Yerusalem namanya Yathrib, ya. Karena kita tahu bahwa sebelum Islam menyebar di Madinah, Madinah sudah menjadi mayoritas Yahudi di situ. Nggak ada orang Nasrani. Orang Nasrani kan di Yaman, ya. Tapi di Madinah itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Dan bahkan mayoritas. Yang bisa menyaingi jumlah orang Yahudi orang-orang musyrik dari kalangan Khazraj dan Aus itu. Yang mereka adalah orang-orang Yaman ketika terjadi banjir karena bendungan Ma'rib kemudian pecah gitu ya. Sampai kemudian menenggelamkan kota-kota dan desa-desa. Makanya mereka kemudian hijrah meminta suaka, akhirnya gabung di kota Yathrib. Nah, jadi di Yathrib itu kebanyakan Yahudi dan kebanyakan orang-orang musyrik Arab kebanyakan. Lah orang-orang Yahudi itu dikenal bagi bangsa Arab orang-orang cerdas. Orang Yahudi itu karena mereka punya kitab. Makanya orang-orang musyrik Mekah mereka mengutus delegasi supaya datang ke kota Yathrib bertanya soal orang yang ngaku nabi di Mekah. Jadi mereka datang kepada padri-padri Yahudi Madinah, berceritalah ini delegasi Mekah ini, orang-orang Quraisy kafir ini, di negeri kami di Mekah itu ada orang ngaku-ngaku nabi. Bagaimana menurut kalian? Jadi orang-orang Yahudi ini diajak diskusi soal munculnya seorang nabi di kota Mekah. Apa kata orang-orang Yahudi? Oh gini saja. Coba saya kasih soalan kepada kalian untuk ditanyakan kepada orang yang ngaku nabi di negerimu itu. Kalau dia bisa menjawab, maka dia seorang nabi. Karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali seorang nabi. Dan kalau seandainya dia tidak sanggup menjawab, dustakan aja kenabiannya katanya. Akhirnya kemudian mereka pun diajari 3 soalan dan bocoran jawaban soalannya. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama menceritakan tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang makanan yang pertama kali dimakan penduduk surga. 1. Yang kedua, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu, kenapa anak bisa mirip orang tuanya? Entah mirip bapaknya, entah mirip ibunya. Kemudian yang ketiga, tanya kepada orang yang ngaku nabi itu, apa itu ruh? Ini 1 riwayat. Riwayat yang lain mengatakan, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu soal seorang raja yang tidak pernah duduk di singgasananya. Dia keliling dunia berdakwah, macam mana ceritanya? Kemudian yang kedua, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua itu, macam mana kabarnya? Kemudian tanyakan juga soal ruh. Jadi ada 2 riwayat nih, ya. Oh, berarti orang-orang musyrik ini sudah punya modal nih. Pulang mereka. Mulai mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, kami siap beriman asal kau sanggup menjawab soalan-soalan kami. Karena soalan-soalan tidak akan bisa dijawab kecuali seorang nabi katanya. Saking senangnya Nabi SAW mendengar bahwa mereka akan beriman, maka Rasulullah SAW siap menjawab dan mengatakan godan, besok jawabannya. Lupa mengucapkan insya Allah. Karena saking senangnya Rasulullah SAW lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya Rasul mengatakan insya Allah besok jawabannya, tapi Rasul memastikan besok jawabannya tanpa mengucapkan insya Allah. Inilah yang menjadikan Rasul kerepotan menjawab. Jadi setelah besoknya ditanyakan, tidak kunjung dijawab. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan Rasul tak bisa jawab. Kenapa? Tak mungkinlah Rasul pandai-pandai menjawab, kan begitu. Tentu Rasul harus menunggu wahyu, menunggu Jibril memberitahu jawabannya. Ini sudah hampir 1 bulan nih, tidak turun-turun Jibril memberikan jawabannya. Akhirnya sesaklah dada Nabi. Orang-orang Quraisy ini sudah makin senang. Oh, itu Nabi abal-abal tuh. Ya, masa sudah 1 bulan tak bisa jawab katanya. Setelah hampir 1 bulan barulah Jibril turun memberikan jawabannya. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad soal urusan makanan yang pertama dimakan penduduk surga, katakan kabidil hut. Hatinya ikan paus. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada anak mirip dengan orang tuanya, maka siapa yang mendominasi? Kalau sperma laki-laki yang mendominasi ya milik bapaknya. Kalau sperma perempuan yang mendominasi ya mirip ibunya. Kalau ya sama-sama ya mungkin campuran lah ibu bapaknya. Mungkin matanya mirip ibunya, hidungnya mirip bapaknya, kupingnya mirip. Yang jelas nggak mirip tetangganya lah kan itu. Ya.
Kalau mirip tetangganya bahaya kan itu. Artinya bahwa lihat siapa yang mendominasi. Tapi bukan berarti kalaupun seandainya nih bapaknya putih, kemudian emaknya putih, anaknya celeng, jangan langsung kemudian menuduh istri selingkuh. Tidak boleh. Karena di zaman sahabat ada yang seperti itu. Jadi ada seorang sahabat marah sama istrinya, dia putih, istrinya putih, anaknya celeng, anak hitam. Akhirnya nuduh yang enggak sama istrinya kan, sampai akhirnya datang kepada Rasul. Kemudian Rasul memberikan solusi dan mengatakan, kamu punya unta enggak? Kata Rasul. Punya kan itu. Ada enggak anak untanya yang tidak mirip bapak sama ibu untanya? Katanya. Ada katanya. Boleh jadi anak unta yang tak mirip dengan ibu bapaknya, dia mirip dengan kakek buyutnya. Mungkin cucumu nih yang hitam nih, mungkin mirip kakek yang keempat, kelima, ketujuh, keenam ya. Itu maksudnya. Ya, jadi mungkin kakek kita yang ketujuh hitam. Itulah mirip kakeknya gitu maksudnya. Tapi kan sekarang sudah ada tes DNA, bayar aja 4 juta bisa lah keluar DNA. Lebih mudah lagi zaman sekarang kan. Ya, kalau dulu kan nggak ada tes-tes kayak gini kan. Intinya bahwa kata Nabi SAW, siapa yang mendominasi maka dia akan mirip siapa yang mendominasi. Adapun ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya soal ruh, katakan ruh itu kan urusan Rabb, urusan Allah, kita tidak tahu. Yang Allah berikan dari ilmu itu sedikit. Adapun kemudian riwayat yang kedua, kalau mereka bertanya soal seorang raja yang tidak pernah duduk di singgasananya dan anak-anak muda yang terjerembab dalam gua sehingga ditidurkan sampai 3 abad lebih, disitulah turun surah Al-Kahfi menceritakan tentang Dzulqarnain, raja yang tidak pernah duduk di singgasana itu, putar-putar dunia berdakwah. Kemudian tentang anak-anak muda Ashabul Kahfi, turun surat ini. Dan ini diantara asbab nuzul turunnya surah Al-Kahfi ya. Tapi intinya bahwa bagaimana kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, dan tepat jawabannya, mereka tidak mau beriman juga. Itulah orang kafir. A'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ada orang yang diberikan peringatan, enggak diberikan peringatan pun tidak beriman. Itulah orang kafir Quraisy. Mereka tidak beriman, sudah dijawab tepat jawabannya pun tidak beriman. Artinya mereka itu sebenarnya bukan mendustakan Rasul, tapi mendustakan ajaran Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu wahai Muhammad, tetapi orang-orang zalim itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Karena bagaimanapun sosok Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi itu kan sudah dikenal akhlaknya. Bagaimana Rasul itu disebut Shadiq, bagaimana Rasul disebut Al-Amin, itu dari kecil nggak bisa dibuang 2 kalimat Shadiqul Amin itu. Dan itu disepakati semua orang Quraisy. Ingat ketika Ka'bah hancur karena diterjang banjir, kemudian terjadi renovasi, tetapi kemudian dikecilkan Ka'bahnya karena uangnya kurang, dananya kurang ya. Akhirnya ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, ribut semua kabilah, ingin perang. Kata satu kabilah ini mengatakan kami yang berhak, kata kabilah ini mengatakan kami berhak. Hampirlah perang itu gara-gara Hajar Aswad. Akhirnya ada orang yang bijak mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita hentikan keributan ini, kita lihat siapa yang keluar dari pintu sebelah sana, katanya. Sudah, kita jangan ribut, kita nunggu yang keluar dari sebelah pintu sana. Kalau ada orang yang keluar dari sebelah pintu sana, dia berhak mengambil Hajar Aswad dan menempatkannya. Rupanya ditunggulah dari pintu itu. Lama-lama, keluar pula Nabi. Ketika itu usianya masih belasan tahun. Ya. Tapi Nabi SAW sudah diberikan leadership kan, kepemimpinan yang luar biasa. Akhirnya Rasul berpikir, ini bagaimana caranya mendamaikan semuanya. Akhirnya Rasul mengatakan, bentangkan kain, letakkan Hajar Aswad di tengah, masing-masing ujung kain kabilah-kabilah jinjing. Kan pukul rata itu namanya. Akhirnya damai semuanya. Sejak itu nama Nabi SAW sangat dikenal. Bahkan kenapa dalam hijrah itu Nabi SAW sampai meminta Ali untuk tidak ikut serta hijrah dia dengan Abu Bakar? Karena ada barang titipan orang yang masih tertinggal di rumah Khadijah, belum sampai ke pemiliknya. Makanya Rasul mengatakan, ya Ali, malam ini kau tidur di tempatku sampai kau berikan titipan-titipan orang ini kepada pemiliknya. Setelah semuanya kau berikan, kau nyusul ke Madinah.
Bayangkan Nabi sudah diangkat jadi Nabi saja, yang dikafir-kafirkan orang kafir Quraisy itu, tetap saja kalau mereka itu menitipkan barang, ya nitip kepada Nabi kan itu, karena itu yang paling amanah. Zaman itu kan nggak ada bank, antum kalau mau naruh, kalau sekarang kan enak, safar kemana saja tinggal bawa kartu, tinggal ya scan aja kan gitu ya. Zaman dulu kan bawa uang pakai karung, cemana pula kan. Saya ingat waktu di Yaman itu, saya lihat ke Bank Tadammun namanya. Ya, saya mau ngambil uang itu. Itu yang namanya orang keluar dari bank bawa uang karungan itu di Yaman. Jadi bawa karung, satu karung itu, gitu kan. Kalau kita kan enggak. Bahkan waktu saya di sana masih manual tuh. Kalau listrik mati ya matilah bang. Semuanya. Jadinya. Intinya bahwa makanya kemudian karena mereka takut dirampok, makanya emas uang mereka dititip Nabi sampai mereka datang dari Syam, baru diambil lagi. Ya, jadi begitulah amanahnya Nabi SAW. Walaupun demikian, mereka masih juga meragukan kenabian Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini, ya, balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mereka sangat mendustakan, maksudnya mendustakan kenabian. Dan yang terakhir, maksudnya mereka mendustakan hari kebangkitan. Dan ini disyaratkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 5. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a'idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kamu merasa heran wahai Muhammad dengan perkataan mereka, sungguh yang lebih aneh lagi dari ucapan mereka, apabila kamu sudah menjadi tanah, apakah kamu nanti akan diciptakan dengan makhluk yang baru? Mereka itulah orang-orang kafir kepada Rabb mereka. Mereka nanti akan dibelenggu di jahanam, leher-leher mereka, dan itulah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan itu terulang dalam surah Al-An'am ayat 29 sampai 30. Allah mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbana qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Mereka mengatakan kehidupan hanyalah satu kehidupan dunia ini saja, dan kita tidak akan dibangkitkan. Kalau nanti pada hari kiamat kamu melihat mereka berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah berfirman, bukankah hari ini adalah sebuah kebenaran? Mereka menjawab, benar demi Allah. Maka Allah pun kemudian berkata, kalau begitu rasakanlah azab akibat kekafiran yang kamu lakukan. Intinya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu, mereka mendustakan adanya kebangkitan. Kenapa coba? Apa pertanyaannya? Kenapa orang-orang Quraisy tidak yakin adanya kebangkitan? Karena kebanyakan orang-orang Quraisy itu mereka mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat yang menjadikan mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan itu, karena mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka. Logikanya begini, ikhwan. Kalau seandainya ada orang zalim dan ada orang yang dizalimi, ada orang jahat dan ada orang yang dijahati, ada orang rampok dan ada yang dirampoki, ada orang yang gibah dan ada yang digibahi, kemudian tidak ada balasan, siapa yang enak? Orang-orang zalim lah enak, ya kan? Sudah berbuat jahat tidak dibalas, kan enak tuh. Ya. Para koruptor umpamanya kan sudah kaya raya di dunia, sudah senang, nggak ada pula balasan di akhirat. Enak nggak? Enak lah kan begitu. Itulah maunya orang-orang kafir. Kalau begitu jangan ada balasan di sini. Maunya enak saja di dunia. Nah, gitu mereka. Tapi orang yang beriman tidak yakin di sana ada keadilan. Sehingga orang-orang yang mereka dizolimi di dunia, mereka merasa tenang, nggak apa-apa. Mereka tidak dibalas di dunia, tapi ingat ada pembalasan di akhirat. Itulah orang beriman. Yang nggak apa-apa saya digibah, nggak masalah, tapi nanti ada pembalasan di akhirat. Kalau saya disakiti di dunia tidak ada balasan, tenang, di akhirat ada balasan. Tenang kita jadinya kan. Ya, tapi mereka tidak. Mereka tidak mau ada hanya pembalasan, karena mereka mau senang aja hidupnya itu. Karena mereka mengikuti syahwat mereka. Saya contohkan satu kisah untuk menutup kajian kita ini. Di zaman Nabi SAW, ikhwan, ada seorang kakek. Kakek ini bukan orang biasa. Dia seorang penyair handal. Seorang penyair. Dan ingat, saya ulangi dari awal bahwa syair itu bagi orang Arab itu semacam media yang bisa membangkitkan semangat. Jadi kalau di zaman sekarang syair itu sekelas televisi,
Radio, YouTube, TikTok, Facebook, itulah media. Jadi kalau antum hendak menyebarkan sebuah berita, undang bayar tukang syair, suruh merangkai syair, nanti dia akan berteriak-teriak dengan syair jadi pasar, beritanya nyebar. Kalau dulu media itu pakai syair, sekarang kan pakai YouTube, kayak kita ini pakai YouTube nyebar kemana-mana kan gitu. Sehingga para pujangga itu menjadi kebanggaan. Jadi profesi yang sangat dibanggakan di zaman itu. Karena mereka terkenal dengan syairnya kan. Lah ada seorang kakek yang ahli penyair itu. Entah ceritanya gimana, tiba-tiba masuk hidayah ke dalam hatinya. Ketika dia melihat para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, satu-satu tidak membawa apapun kecuali hanya pakaian di badan dan badannya. Walaupun harta mereka dirampas, mereka tenang-tenang saja tetap berhijrah. Kakek ini berpikir kalau bukan karena kebenaran, tidak mungkin mereka bisa berkorban seperti itu. Masuk hidayah. Akhirnya dia ingin ikut hijrah, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin masuk Islam. Ya. Lah tiba-tiba orang-orang Quraisy mendengar si kakek itu mau masuk Islam, mau pergi ke Madinah. Oh, enggak terima. Jangan dulu. Bahaya kalau si kakek itu sampai ke Madinah bergabung dengan Nabi. Cukuplah penyair Nabi namanya Hasan ibn Thabit itu sudah merepotkan kami. Ada pula si kakek ini. Makin kuatlah posisi Muhammad itu katanya. Akhirnya sebelum si kakek ini berangkat ke Madinah, dicegat sama orang-orang Quraisy itu. Mau kemana kek? Katanya. Kata kakek ini mau ke sana lah. Allah alam, lupa saya namanya. Akhnas atau siapa ya. Yang jelas bahwa kakek ini dicegat dan mengatakan mau kemana kek? Saya hendak ke Madinah. Saya ingat masuk ke agama Muhammad katanya. Oh, tidak bisa. Kakek jangan berangkat katanya. Kemudian mulai diberikan 3 syubhat tuh. Pertama kek, kalau engkau masuk ke agama Muhammad itu mengharamkan khamar. Kau nggak bisa mabok lagi nanti. Kata si kakek, nggak apa-apa, aku kan udah lama tak mabok katanya. Kata si kakek. Kemudian dikasih syubhat yang kedua, kayak kalau kau masuk ke agama Muhammad itu melarang zina, kau tak zina lagi nanti. Kata si kakek, tak apa, aku udah tua. Ngapain pula berzina katanya. Tak mempan dengan 2 syubhat. Ketika syubhat yang ketiga itulah luluh dia. Oke. Cemana kalau kau jangan berangkat ke Madinah, kami kasih 100 ekor unta. 100 ekor unta loh ya. Ini beda dengan syubhat pertama. Ya, syubhat pertama kan tak mabok, tak apa aku tak mabok, tak zina, tak apa aku tak zina. Di depan dia 100 ekor unta, goyah imannya. Akhirnya kakek ini cerdas. Oh, nggak bisa kalau kalian hanya ngomong saja. Hadirkan 100 ekor unta itu katanya. Akhirnya betul-betul dihadirkan 100 ekor unta, dihitung satu-satu sampai 100. Bayangkan. Baru dia goyah, nggak jadi ke Madinah. Dia milih 100 ekor unta coba kan. Kemudian dia naik salah satu untanya, pulang dia. Allah takdirkan, memang sudah takdirnya. Unta yang ditungganginya itu terperosok ke lubang, kemudian jatuh, mati pula si kakek itu. La haula wala quwata illa. 1 jengkal lagi dia masuk surga, sekarang dia masuk neraka. Sul khotimah. Itulah ada hadis yang mengatakan antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Gara-gara dia beramal amalan ahli nar, masuk pula dia ke neraka. Itulah si kakek ini. Ya. Kenapa si kakek ini terhalang hidayah coba? Karena harta, syahwat harta. Makanya memang harta ini bahaya kan gitu, bisa menghalangi orang hidayah. Kalau dulu ada istilah orang murtad gara-gara sebungkus supermi, kalau ustadznya pabriknya kan gitu ya. Kalau dulu kan ada cerita kayak gitu tuh. Ya. Kalau sekarang ya mungkin tidak maulah, masa 1 bungkus supermi murtad gitu. Tapi kalau dikasih rumah, dikasih mobil, maulah dia murtad. Banyak kan perempuan-perempuan di Batam yang muslim kawin dengan bule, akhirnya masuk ke agama si bule itu. Apa coba kebanggaan nikah dengan si bule itu? Hanya gara-gara dia banyak duit. Ingin hidup senang, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, murtad dia berani. Naudzubillah. Ya, itulah makanya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, yang menghalangi orang itu tidak yakin, hatta orang yang sudah Islam sendiri tidak yakin dengan harinya adanya hari kiamat, hari kebangkitan, akhirnya mereka bisa kufur, itu karena syahwat. Ya, karena syahwat dunia yang menghalanginya. Inilah 3 perkara yang disebutkan dalam tafsir bahwa balil ladina kafaru yukadzibun. Maksudnya yukadzibun di sini mereka mendustakan Al-Qur'an. Satu penafsiran yang kedua mereka mendustakan nubuah, kenabian, dan satu penafsiran lagi mereka mendustakan hari kebangkitan setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.